Hai guys, welcome back my YouTube channel. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mengklik video ini. Hai guys, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat hari lebaran semuanya. Nah guys, jadi kali ini aku nggak bakalan kisahin atau ceritain kisah legenda Korea dulu. Aku bakalan ceritain kisah horor yang pernah aku alamin pribadi. Nggak pribadi sih, mengenai kediaman aku, tempat tinggalnya aku, tempat rumah aku sekarang ini. Jadi guys, kalau asal kalian tahu nih, rumahnya aku yang aku tempatin sekarang, yang tempat aku bikin video ini sekarang, rumah ini dibangun tahun 2006 atau 2007, 2006, pokoknya 2007 akhir itu rumah ini udah jadi gitu kan. Jadi rumah ini kosong selama 3 tahun, dan selama 3 tahun itu aku dengerin ada beberapa cerita gitu kan, cerita dari tetangga-tetangganya aku. BTW nih guys, rumah aku tempatnya sekarang itu tangganya cuma ada satu dulu, cuma orang sering lewat depan rumah ini kayak bakalan ke bawah, kayak mau mancing, atau di bawah tuh ada rumah, cuma entah kenapa ini rumah cuma ada dua gitu, rumah tetangganya aku sama rumah aku. Di sebelahnya itu cuma ada pohon, terus sampai ke bawah tuh baru ada rumah lagi. Jadi kali ini aku bakalan dengerin, kasih tahu dulu cerita yang di awal rumah aku dibangun. Rumah ini jadi di akhir 2007, jadi selama 3 tahun rumah ini kosong. Kayak papanya aku tuh cuma kesini kayak kalau libur dia kesini istirahat gitu, untuk main doang, kayak villa gitu. Nah kalau orang-orang kota bilang teh, tapi kalau bagiku tuh ya apa, karena rumah ini kosong ya udah, karena kami masih tinggal di ruko, kami punya ruko. Nah jadi rumah ini beneran kosong selama 3 tahun karena 2010 ada adik papanya aku tinggal di sini. Nah waktu selama rumah itu kosong, sering tuh ada orang yang mau mancing ke bawah. Kan aku bilang rumahnya aku tuh kosong, di sebelahnya tuh pohon, dan di bawahnya baru ada rumah, dan ada tempat pemancingan gitulah di bawah tuh. Jadi kayak rawa gitu kan. Jadi mereka tuh lewat sini depan rumah aku tuh kayak ngedengerin orang masak, kayak bunyi masak tuh yang seng 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 gitu ya kan. Jadi orang kiranya tuh kayak mamanya aku tuh udah pindah ke sini gitu, padahal kenyataannya tuh belum ada yang tinggal di sini guys, belum ada, karena rumah ini kosong. Jadi tuh diceritain, oh kemarin hari ini kesini ya denger orang masak, tapi kenyataannya nggak ada yang di rumah, kosong, ini rumah kosong, nggak ada orang, karena papa aku tuh malam itu hari itu tuh juga pulangnya itu malam gitu ya kan. Nah nggak cuma di sana guys, jadi ya kan aku bilang lagi, orang sering mancing lewat sini, dengerin orang mandi. Nah jadi orang kira tuh, oh si ini udah pindah, dia mikirnya kayak gitu. Nah waktu papanya aku kesini hari Minggu, dia nanya kapan pindah, kok nggak ada buat acara gitu, biasanya kan kayak orang baru pindah ada mendoa gitu kan di daerahku. Nah jadi tuh bapakku tuh bilang nggak ada yang pindah, belum ada orang gitu kan, masih kosong rumahnya. Jadi orang tuh nanya, nah yang kemarin mandi di rumah siapa, rumah ini kosong 2 hari nggak ada yang kesini, sedangkan orang itu lewat sehari yang lalu gitu kan, dan hari itu tuh beneran nggak ada yang kesini gitu. Jadi siapa coba yang kesini, aku nggak tahu. Nah jadi pengen aja sih kalau aku pikir, namanya juga rumah kosong, jadi ada aja gitu kan. Belum lagi rumah ini belum ada acara mendoa gitu, belum selesai gitu, karena rumah ini cuma selesai dalamnya doang, di luarnya tuh masih kayak belum dikeramik gitu ya kan. Nah nextnya 2010 tantenya aku pindah ke sini sama keluarganya gitu. Dia tinggal di sini cuma setahun. Ini cerita dari temannya aku sendiri. Nah kami tuh dulu kayak hobi banget, aku yang namanya main basket gitu kan, dia juga main basket, pokoknya rombonganku tuh kayak main basket, itu kerjaan kami kan. Waktu itu hari hujan, nah dia itu tuh bilang dia bakal lewat bawah rumah aku tadi, jadi dia tuh maksain aja lewat sini, padahal dia tuh juga takut gitu karena mendung juga kan. Dia paksain lewat bawah, kan aku bilang ada pohon. Nah di sana ada pohon besar, dia tuh ngelihat something atau ngeliatin sesuatu yang gelap-gelap besar gitu. Jadi dia kaget, dan kebetulan ada petir. Jadi dia tuh udah kaget karena dia nengokin yang aneh-aneh gitu, ada petir lagi kan, jadi dia lari aja gitu kan. Gak cuma di sana, jadi itu adik papanya aku pindah, adik mama aku lah yang tinggal di sini. Nah jadi itu ada temennya aku lagi cerita, dia tuh tinggal di depan ini, di depan rumah aku, di depan simpang itu.
dia cerita kalau dia ngeliat ada yang loncat-loncat. Dia pikir tuh aku, ternyata enggak aku, bukan aku, serius, bukan aku. Ya kali aku loncat-loncat guys, nggak mungkin aku loncat-loncat. Jadi tuh dia ngeliat loncat-loncat, dia pikir tuh aku lagi main sama kucing. Kan aku hobi banget main sama kucing, jadi dia kira tuh aku main-main sama kucingku. Ternyata enggak. Dia ngeliatin terus hilang dong. Dia ngeliatin, dia nembus dalam dinding. Oh my god, aku nih merinding sumpah. Aku nih nyeritain ini merinding banget karena dia tuh apa ya namanya tuh, nembus dindingnya tuh dinding kamar aku ini yang di sebelah aku. Ya nggak apa-apa deh, ini udah jam berapa juga, jam 9 ya apa-apa. Nah jadi dia tuh ngeliat itu hilang kayak di telan dinding gitu ya kan. Jadi dia cerita ke aku dia nggak mau ke rumahku. Terus aku dia baru-baru cerita juga baru-baru ini sih, katanya dia ya kayak gitu, dia takut gitu kan. Dia ngeliat yang loncat-loncat gitu. Jadi aku bilang apa sih, aku di rumah dewean loh, bilang gitu kan. Dia bilang iya beneran ada yang loncat-loncat gitu. Dia bilang kan ya udah deh aku dengerin cerita kalian. Jadi guys, aku bakal bikin part 2 nya. Ini beneran kayak aku tuh udah nggak sanggup lagi ceritain malam ini, karena ini udah tengah malam, bukan tengah malam, udah jam 9 malam. Jadi aku rasa cukup deh, soalnya nanti malam aku tidur sendirian nih. Kayaknya aku nggak ceritain dulu yang lebihnya itu next aku bakal bikin part 2 nya setelah 3 kisah legenda lainnya. Jadi buat kalian yang pengen dengerin kisah selanjutnya aku, pengalaman pribadi yang ada di rumahnya aku, ini bukan pengalaman aku, tapi ini masih kisah orang lain, kan aku bahkan kisahnya bertahap gitu ya kan. Jadi cukup sekian dulu video aku kali ini. Kalau kalian suka silahkan kalian like. Kalau kalian pengen dengar kisah-kisah horor yang pernah aku alamin atau kisah legenda apa, boleh kalian subscribe aja channel aku, karena channel aku tuh menceritakan kisah pribadinya aku, kisah legenda Korea, atau mungkin aku selingin lagi kisah-kisah lainnya. Pokoknya kalian stay tune aja sama channelnya aku. Silahkan kalian subscribe aja channel aku, karena subscribe itu gratis ya. Itu mah kata-kata halilintar ya kan, pada kenyataan juga subscribe tuh mahal. Kenapa beli paket cuy? Ya bercanda guys, bercanda. Kalian mau serius aja gitu ya kan. Udah deh, cukup sekian video aku dari kali ini. Kalau kalian suka silahkan kalian like, jangan lupa subscribe, aktifin loncengnya, dan silahkan kalian like dan komen. Dan ya pokoknya itulah kisah hororku. Aduh, apaan itu? Udah deh, goodbye.